Sebenarnya ini bukan berita yang cukup populer karena ini cuma muncul sekali doang, yaitu seorang tunanetra ini kesulitan jalan karena trotoarnya itu dipakai untuk parkir motor dan warung. Waduh. Tunanetra emang kesulitan jalan sih. Iya, tapi ditambah sulit lagi dengan adanya oknum-oknum yang buka warung di trotoar ini. Betul. Ini memang nyata sih ini ya, pernah ke foto juga gitu. Bahwa di sana tuh emang banyak ya warung-warung dibuka di sana gitu. Eh di sisi lain terbantu sih gitu karena dekat gitu jalan di sana minum, tapi di sisi lain itu merusak fasilitas. Ya, dan merusak tata kota juga. Iya, merusak Pemandangan. tata kota juga gitu. Nah, mau gimana lah? Ya, Soalnya emang masyarakat Indonesia itu emang berlaku seenaknya. Mereka itu kan di aspek apapun kan, orang di sini kan nggak boleh di sini. Mereka di sini. Emang selalu kayak gitu sih. iya. Terus juga udah di apa ya? Mereka tuh udah tahu salah gitu, tapi tetap aja mereka lakuin. Terus juga di apa ya? Bukan disomasi ya. Iya, Bang. Di apa ya? Ditegur gitu ya kan sama Satpol PP. Dia yang galak gitu. Ya. Dia galak. Terus ketika dibongkar paksa nih, flying victim juga Ya, flying victim juga merasa korban gitu. Tapi emang di balik itu kan mereka sebenarnya balik lagi sih, nanti dasarnya itu mereka cuman nyari sesuap nasi lah. Ya, emang kebanyakan kayak gitu Bem. Jadi mereka itu kan ya emang nyari sesuap nasi mereka itu. Jadi kita kadang pemerintah itu emang kayaknya sih serba salah. Di sisi lain kayak penggusuran paksa atau apa namanya diatur paksa itu, nanti yang timbul emang gejolak sosialnya sebenarnya. Makanya agak tricky juga sih untuk pemerintah ngasih kebijakannya itu, ngebingungin juga. Karena nanti misalnya kayak penggusuran nih, misalkan kayak kasus kemarin Jakarta ketika zamannya Ahok kan itu penggusuran paling banyak ya. Dia emang Ahok ini kan orangnya langsung ya, maksudnya dia nggak basa-basi, gusur, udah ada war-war trotoar, udah langsung bongkar. Tapi emang itu jadi nilai negatif sebenarnya. Itu bahkan itu diungkit ketika pemilihan wali kota selanjutnya, gubernur selanjutnya di Jakarta. Karena apa? Masalah sosial kayak gitu itu emang jadi sensitif banget. Jadi walaupun kita benar sebenarnya. Nah ini nih quote-nya Panji Pragiwaksono itu, ketika kita benar itu emang kita nggak bisa berlaku seenaknya sebenarnya. Jadi emang ada pendekatan humanis. Nah, tapi poinnya di sini kan beda ya. Poinnya adalah yang jadi korban itu tunanetra. Tunanetra, Itu iya. lebih jolim lagi. Itu lebih jolim lagi. Iya, gimana ya? Tunanetra sendiri keluar rumah udah kesulitan gitu, tapi dibikin lebih susah lagi gitu. Ya emang, aduh. Pokoknya kasihan banget gitu ya. Udah mah jalannya kesulitan, ditambah dia kebingungan lagi gitu ya kan. Ada dia mau jalan ke sini, wah ada motor gitu ya kan. Iya. Motor yang parkir di sana gitu. Itu yang alat bantunya yang line itu kan, yang line kuning itu kan. Yang line kuning Ya itu. bayangin aja kayak di Pandeglang tuh, kan line-nya putus-putus. Lainnya iya putus-putus. Itu udah bingung tuh. Iya, itu nggak ada, bingung. nggak ada warung aja itu bikin bingung kan. Mungkin jalan selangkah dua langkah udah putus ya. Udah putus gitu. Iya, apalagi ada warung ya. Itu bikin bingung juga. Kayaknya sih ya baik lagi sih kalau kita sih hanya beropini, cuman nanti emang eksekusinya emang yang hal-hal kayak gini tuh dari dulu Bim. Mungkin dari zaman dulu tuh emang pemerintah itu udah susah ngatur orang-orang kayak gini. Kayak contohnya relokasi pasar. Dulu Baros kan terkenal macet tuh. Iya. Dulu tuh direlokasi tuh pasar Bim. Kan karena macet, karena orang-orang tuh mepet jualan jadi kayak pasar Pandeglang tuh makin lama jalannya juga dikepake kan. Jangan trotoar tuh. Oh iya, jalan juga dipakai. Jalan juga dipakai. Jalan juga dipakai. Nah, itu kan untuk buka warung di situ. Ya, itu kan jadi sumber macet tuh. Nah, itu dulu di Pasar Baru itu direlokasi orang masyarakat pedagang disediain tempat di belakang. Jadi akhirnya yang belanja itu nggak di pinggir jalan, Bim. Akhirnya apa emang
tetap ada pindah lagi gitu. Pindah lagi ke jalan raya. Jadi susah Bem, memang susah ya Bem. Iya emang susah. Kecuali emang kesadaran dia sendiri ya, baik lagi ke SDM-nya sih. Mungkin kesadaran, ayo mungkin lah ini nggak bener nih, misalnya sih yang dagang sadar nih, nggak bener nih, tapi kan kita nggak tahu, kita harus hidayah dari Allah kan, dan nggak bisa nunggu udah hidayah juga sih sebenarnya. Itu sih lucu soalnya. Oke, aman, udah berapa? Aman, masih jalan. Oh udah, berarti selanjutnya berita lokal ya. Allah kalian itu ya. Wah. Oke, setelah berita-berita nasional, ini kita akan tutup acara ini dengan satu berita lokal. Nah, jadi ini ada sebuah kabar atau isu bahwa Cibaliung dan Caringin itu bakal berpisah dari Pandeglang gitu. Cibaliung. Cibaliung, Caringin. Oh jadi tapi beda ya, waktu Cibaliung beda, Caringin beda waktu. Iya, Cibaliung beda, Caringin beda. Nah, ini berita yang cukup apa ya, menggemparkan sih, karena Khususnya buat lokal ya. iya khususnya buat warga lokal ya, mereka mau berpisah dari Pandeglang gitu, karena emang sekarang ini emang di bidang politik lagi tegang gitu. Mumpung lagi mumpung lagi pemilihan gitu. Kayaknya ini sebenarnya tiap pemilihan tuh kabar-kabar mau berpisah ini udah banyak sih. Contohnya dulu di Indonesia tuh kayak kabar Aceh mau berpisah gitu. Itu pun mepetnya kan karena buat pilihan presiden. Ini juga terjadi di lokal gitu, di mana untuk Cibaliung dan Caringin mau berpisah dari Pandeglang. Kayaknya sih karena itu sih, kalau pilihan Cibaliung gak menang, mending pisah aja gitu. Nah cuman berarti ada teori konspirasi di belakang. kayaknya ini mah. Aduh. Soalnya kan baca sejarah juga gitu. Meskipun sebetulnya kabar ini tuh masih dikit gitu. Jadi kita hanya bisa beropini dan berkonspirasi. Nah, makanya kalian jangan langsung telan mentah-mentah informasi dari kita gitu. Ya. Nah, tapi daripada video ini di-cut dan buat dijadiin sebuah pembelaan gitu agar mereka benar-benar berpisah, gimana kalau kita what if aja atau berandai-andai? Emangnya apa sih manfaat dari mereka kalau berpisah dari Pandeglang? Buat merekanya? Iya. Banyak sih sebenarnya sih. Pertama, fokus pembangunan sebenarnya. Karena selama ini jadi untuk pemasukan ekonomi itu, pendapatan itu emang lebih besar tuh biasanya daerah sana, daerah Labuan atau daerah selatan lah. Tapi emang pembangunan itu ramainya emang di sini. Itu yang jadi masalah tuh. Karena ya itu pun kayak jalan-jalan tuh akhir-akhir ini aja. Kan sekarang kan jalan bagusan sana. Iya. Itu pun akhir-akhir ini aja. Iya, akhir-akhir. Nah, jadi ketika pemekaran, jadi apa sih namanya, otonomi daerahnya, jadi mereka untuk kontrol daerahnya itu bisa fokus urusan pembangunannya. Terus yang kedua untuk administrasi sih, walaupun sekarang sebenarnya udah nggak jadi halangan lagi karena teknologinya udah cepat kan, udah maju juga. Cuman ya emang Indonesia masih aneh sih, di era digital ini masih banyak manual sebenarnya, masih banyak manual. Nah itu yang jadi kendala, karena kasusnya bukan di Pandeglang aja Bem, kayak Anyer tuh. Jadi Anyer itu masuknya secara administrasi itu masuknya ke Kabupaten Serang. Kasusnya adalah ketika mereka mau ngurus administrasi, misalnya tentang administrasi sipil atau mungkin bikin SIM, nggak tahu kalau bikin SIM ya,
mungkin pajak daerah kan, itu kan pajak masuk ke daerah. Nah itu ribetnya itu mereka itu lebih dekat ke Cilegon sebenarnya. Itu buat ke Kabupaten Serang itu mereka muter. Harus Nah, muter ya. muter. Nah itu eh, dengar-dengar juga sih itu Anyar juga mau mau mekar juga sih bilangnya. Oh, Dapat kabar. Nah itu yang jadi apa sih namanya manfaat terbesarnya sih buat pemekaran itu sih sebenarnya. Tapi kalau menurut Bem gimana tuh? Ada nggak apa sih yang konspirasi kalau soal konspirasi mah nggak ada sih ya, tapi lebih ke semacam bercandaan gitu. Kan sekarang lagi ada pembangunan jalan tol tuh dari Serang Rangkas ke Panimbang. Nah, kok mereka malah bikin aksesnya itu untuk ke Pandeglang tuh justru ke Panimbang, bukan ke kota Pandeglang gitu. Nah kan jadinya kalau misalkan itu jadi ya jalan tol dari Rangkas ke Panimbang ini, dan kalau emang mereka beneran pisah ya dari Pandeglang, itu Pandeglang bakal jadi radiator spring. Jadi Pandeglang tuh bakal terbengkalai gitu, bakal terlupakan karena dulu kan Pandeglang tuh wisata ini kan terkenalnya karena wisata ya, kota wisata. Meskipun sebetulnya wisatanya cuma pantai gitu ya kan. Nah, ini kalau misalkan jalan tol udah jadi aja ya ke bagian Panimbang itu, ke Panimbang, ke Tanjung Lesung. Nah, Pandeglang bakalan bener jadi radiator spring jadi gitu. Jadi kalau orang mau ke pantai ya langsung aja ke daerah Panimbang gitu. Karena Pandeglang kalau dilihat di sini itu kalau misalkan emang pisah itu udah nggak punya pantai lagi. Jadi wisatanya paling ya Bujing ke Cikoromoy, Cijalatong. ya Cikoromoy, Cijalatong. Ya. Nah itu malah jadi miris ya kalau untuk Pandeglang sendiri kalau mereka berpisah gitu. Karena kan orang-orang lebih milih jauh ya ke sana, ke daerah Cibalnyung, Panimbang, Tanjung Lesung, Ujung Kulon, karena emang pantai-pantainya itu masih bagus ketimbang pantai Pandeglang. Iya. Tapi sebenarnya sih yang bikin jalan tol langsung ke sana tuh nggak mampir ke sini tuh, pertama karena kontur sih. Karena Pandeglang itu kan pegunungan. Jadi kalau dari Tanjung Lesung, Panimbang, Bojong, Kerangkas itu dia dataran. Nah, untuk bikin tol itu emang nggak bisa ke sini Bim. Karena kalau ke sini tuh dia harus ngebelah tanah. Harus ngebelah ya. Ya ngebelah tanah. Nanti ya kalau ngebelah tanah tol gini. Ular ya. Yang kedua karena daerah strategis. Karena kan di Tanjung Lesung itu ada namanya kawasan ekonomi khusus kan, wisata. Itu kan sebenarnya peresmiannya itu udah bukan dari Presiden Jokowi, dari presiden sebelumnya yang kawasan ekonomi khusus. Nah, itu emang proyeknya dulu kan ada pernah mau bikin bandara kan. Kalau nggak salah tuh bandara tuh entah jadi atau enggak, tapi yang jadi itu pelabuhan sana. Pelabuhan. Nah nanti ujung-ujungnya itu bakal ada kawasan industri. Kawasan industri itu di Bojong. Nah kalau ini resmi dari pemerintah Kabupaten Pandeglang udah nyatain resmi. Dulu tuh dari pemerintah udah keliling penyuluhan ke setiap kecamatan. Jadi yang investasi di kawasan industrinya dulu itu tuh diutamakan itu pengusaha lokal dulu. Nah itu udah nanti yang jadi kawasan industri di Bojong, terus Rancan ini. Pokoknya Panimbang ke dalam itu kecamatannya itu Tenawiyah tuh istri. Sidang resmi atau apa gitu, itu jadi kawasan industri. Jadi Bim bayangin aja kayak kawasan industri yang kayak di Cikande itu nanti kesini, karena nanti pilihannya kesini karena apa? Emang strategis Bim karena kan untuk UMR Serang, Cilegon itu udah tinggi banget tuh. Nah makanya kan kemarin tuh pabrik-pabrik Sulung Tikar tuh pindah ke Jawa. Nah ini jadi alternatif. Kenapa? Karena lebih dekat ke ibu kota ke ibu kota IKN ya. Lebih dekat ke Jakarta. Ibu kota Banten. Iya, karena lebih dekat. Tapi ibu kota Banten kan Serang. Iya Serang. Kalau ibu kota Indonesia udah IKN ya. Nah itu yang jadi ini sebenarnya mega proyek sih. Ini mungkin. Nah yang kedua itu kata Bim apa namanya Pandeglang jadi kota apa yang ditinggalkan. Iya itu kayaknya kalau mereka emang tahu hal ini, justru kayaknya itu jadi salah satu alasan mereka berpisah gitu ya.
Iya emang benar. Karena dengan terciptanya dan resmi itu industri di sana, ngapain gue bagi ke Pandeglang ya kan gitu. Karena Ya benar. buat ke kota Pandeglang aja aksesnya susah gitu. Jadi mending tunggu di sana aja gitu. Iya itu emang bakal maju BEM di sana BEM. Prediksinya itu kalau yang tadi yang apa itu resmi ya, soalnya dari pemerintah Pandeglang udah sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Nah, dulu tuh ada ininya tuh balihonya tuh Bu Irna tuh di Pacurendang itu udah dicopot tuh yang ayo investasi di Pandeglang. Nah itu emang udah apa sih namanya kalau ininya tuh denahnya itu udah ada, maksudnya udah ini udah ada. Cuma kan jalan tolnya belum jadi belum jadi kawasan industrinya karena itu ada setelah jalan tol. Nah yang kedua tuh Pandeglang itu jadi kota yang mineralkan tuh kemungkinan iya, tapi kemungkinan enggak juga karena kita belajar dari kasus Serang sama Cilegon. Nah jadi kan di Serang itu ada Kabupaten Serang, ada Kota Serang. Nah Kabupaten Serang, Kota Serang itu kan beda. Di Kota Serang itu nggak ada pabrik. Mungkin ada berapa ya? Cuman nanti yang ada pabrik itu di Kabupaten Serang kayak Cikande, bahkan ada di Cilegon. Nah, fungsinya Kota Serang itu jadi kota penyokong namanya. Jadi kota penyokong. Jadi di sini itu bisa jadi BEM karena sebenarnya ya kalau dilihat dari apa sih namanya ya? Bukan atmosfer apa sih namanya? Untuk hunian itu lebih nyaman di sini BEM karena ini dataran tinggi. Nah makanya ada orang-orang yang kerja di Cilegon, ada orang-orang yang kerja di Serang Kabupaten itu rumahnya itu di Kota Serang. Jadi dia ada daerah penyokong namanya. Nah itu bisa jadi BEM kawasan industrinya di sana tuh bisa jadi orang-orang tuh di sini jadi apa ya namanya kayak real estate lah kayak perumahannya. Dan bisa jadi ini jadi pusat wisatanya bisa jadi juga. Tapi itu pun kalau pemerintahnya emang ya emang apa ya emang benar-benar ngejalan gitu. Soalnya dari dulu juga emang wisata mah ya bingung juga sama pindah Pandeglang kota wisata itu. Wisatanya emang setengah-setengah. Wisata apa? Ya nggak itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sih. Pandeglang akan jadi tetap wilayah penyokong sebenarnya. Itu doang sih. Menurut BEM gimana? Tetap ditinggalin nggak jadi kota mati? Wah, kalau ditinggalin jadi kota mati, gimana ya? Nggak kebayang sih, Nicholas. Iya soalnya kalau udah jadi kota industri itu biasanya kayak Karawang BEM. Jadi Karawang tuh nih, nah ini yang sebenarnya yang jadi PR juga. Dulu Bu Irna udah ngasih apa sih? Pernah baca berita Bu Irnanya udah ngasih statement juga. Sekarang kan lumbung padinya itu Kenapa? Lumbung padinya. ya Indonesia itu salah satu lumbung padinya itu kan di Pandeglang. Terus salah satunya di Panimbang. Nah, kasusnya Karawang itu dulu Karawang sebelum ada kota industri itu Karawang itu jadi lumbung padi BEM, lumbung padinya Indonesia. Jadi Indonesia itu punya supply padi itu dari Karawang. Nah, akhirnya switch kan Karawang jadi kota industri itu. Nah, lahan padinya nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah Indonesia kenapa masih impor beras. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR tuh. Nah, kemarin itu kalau nggak salah itu ada dari komunitas ya kayak pemerhati lingkungan lah. Ini jangan sampai kayak Karawang. Ini Indonesia itu lumbung berasnya udah banyak hilang nih. Apalagi kan sekarang kita ketergantungan impor beras ya. Iya. Nah, kalau Panimbang tuh itu yang Sindang resmi apa ya namanya kecamatan Sindang resmi atau bukan? Itu kan lumbung nasional juga kan? Itu di-switch jadi pabrik, jadi industri. Nah, bagaimana lagi nih harus bingung juga kan? Nah tapi Bu Irna itu ngasih statement itu nggak bakal nanti yang lahan yang dibikin tol, lahan yang dibikin apa namanya, dibikin kawasan industri itu bilangnya sih nggak terlalu makan area-area pertanian. Tapi yang kalau BIM sering ke sana sih kan kalau Ari kan sering ke sana ya ke Palembang. Itu emang yang digusur di jalan tol itu rata-rata sawah. Sawah sebenarnya. Waduh. Iya. Lo kalau BIM sana deh. Nah, ini memang sawah sih. Ya, itu udah kelihatan tuh. Ini udah malang tuh ininya. Iya. Proyek penggusurannya sawah. Nah, itu ya kayaknya sih kalau deskripsinya ke sawah sih ini. Makanya ya udahlah kita lihat nanti aja deh.
karena itu jadi isu sosial dan lingkungan juga. Karena jadi karena bohong ya kalau misalkan jangan takut, ini nanti jadi lapangan pekerjaan buat masyarakat lokal. Kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya enggak gitu cara kerjanya sih. Toh kemarin juga baca-baca berita banyak kok kasus-kasus pribumi Karawang, demo, masyarakat lokalnya nggak terserap. Apalagi Bekasi sering banget masyarakat nggak terserap ya. Karena apa? Ya namanya dunia kerja mah nggak mandang, oh ini wakamsi nih ya, enggak lah, lu kompeten ya lu kerja. Ya kalau SDM-nya kalah, misal masyarakat Panimang SDM-nya kalah, orang Jawa lagi kan yang ngisi kan. Ya itu udah jelas orang Jawa. Jawa atau TKA. Iya, itu udah jelas. Jadi kalau menurut Kak Aris sih, kalau emang mau jadi fokus di lumbung tani sih, lebih baik sih jadi lumbung padi lokal aja. Mungkin bisa digeser tuh ke daerah Bojong aja fokusnya. Mungkin melebar ke daerah lain, jangan ke Sindang Resmi itu. Itu aja sih. Itu juga sempat ramai dulu tuh. Itu udah tahun lalu sih itu ramainya. Yang waktu ada, soalnya kan udah ada denahnya kan. Ini yang digusur ini. Siapa itu? Iki Amri siapa lagi ya tadi? Nah, menurut Bem gimana tuh? Ketika kan soalnya menarik Bem. Ketika masyarakat yang udah terbiasa bertani, berkebun, tiba-tiba dia nemu apa ya namanya ya? Sistem kehidupan yang baru, misalnya langsung industri nih. Di situ langsung ada pabrik-pabrik. Menurut Bem itu gimana tuh? Kurang tahu ya, nggak bisa berpendapat juga, soalnya mari kita lihat tetangga kita itu di Cikande ya, itu lagi banyak yang protes Apa tuh? protes kepada pabrik-pabrik di sana. Itu justru warga lokalnya nggak dapat kerja gitu. Oh itu kayak terus. Nah itu dia takutnya kayak gitu juga di Panimbang itu, misalkan jadi kawasan industri, tapi kalau SDM-nya nggak memadai ya tetap kita nggak bisa nyalain perusahaannya, Ben. Iya, nggak karena bisa nyalain perusahaan. kayaknya di BSU nih, ya kalau orangnya sableng gitu ya mana mau direkrut lah, itu tetap. Nah yang kedua itu ada kasus-kasus di Indonesia Timur. Jadi di Indonesia Timur itu mereka benar-benar ada maksudnya nggak semua ya, maksudnya ada, emang kan di sana kan masih banyak wilayah-wilayah adat ya. Mereka emang hidupnya sehari-hari bergantung ke hutan, Bim. Bergantung sama hutan. Jadi mereka itu hutannya itu bukan hutan kayak di kita nih. Ini kebun siapa, ini kebun Awawan, itu enggak terbagi gitu ya. Emang mereka hutannya hutan barengan aja, hutan adat namanya. Nah, jadi suatu hari, nah hutan itu ada apa sih? Ada program switch nih, pembukaan, misalkan ada pembukaan entah perkebunan kelapa sawit lah, apalah. Ya udah, nih hutan adat ya. Ini yaudah. Akhirnya kan pemerintah tetap kan sama investor kan melalui pemerintah kan. Pak ini mau dijadiin ini ya lahan nih, mau jadi lahan. Nah tenang Pak, nanti masyarakat sini terserap ininya, apa namanya, anak-anak jadi bisa kerja. Gitu. Nah itu jadi kasus BEM karena apa? Itu ada dokumenternya kalau BEM mau lihat di YouTube. Jadi ini unik BEM, ini benar. Jadi mereka bilang gini, dulu itu ayah-ayah kami itu nggak perlu sekolah buat hidup. Jadi mereka hidup itu nih kayak di Baduy, nggak perlu sekolah. Woi, orang kita udah buat nasi, udah ada sawah, buat ikannya, buat udah ada sungai, udah ini sekolah. Tapi sekarang kita harus sekolah dulu buat hidup. Ya karena itu, mereka udah nggak punya hutan. Yang ada itu pabrik kelapa sawit. Itu pun kalau diterima. Ngerti nggak? Ngerti. Nah artinya wilayah hutan adat itu harusnya jangan diganggu, Bim. Kalau mereka emang katanya, enggak, modernisasi itu baik, sebenarnya baik untuk siapa sebenarnya, kita masih bingung. Modernisasi itu baik, emang baik buat mereka. Nah itu kayak gitu, makanya sebenarnya klasik BEM, kayak kasus Jakarta dahulu tuh. Jakarta juga sama dahulunya kan, kayak BEM kalau ngikutin Sidul tuh, kalau nggak lagu Iwan Fals tuh yang jual tanah katanya, jual tanah dia cuma dapat motor, dapat mobil. Nah itu dulu itu nggak perlu sekolah BEM buat hidup terus masyarakat itu.
Ya kayak kakek-kakek kita lah, itu ya buat hidup tuh emang nggak perlu sekolah, tapi mereka bisa hidup. Sekarang itu buat hidup itu kita harus punya ijazah S1. Nah itu, nah itu yang jadi makanya modernisasi itu baik buat siapa gitu, kita bingung ya, baik buat siapa, emang baik buat mereka belum tentu. Menarik tuh kayaknya. Iya, emang banyak kasus di Panimang juga. Banyak kasus Panimang juga, Bim. Kayak jangan salah, orang-orang yang rumahnya bilik atau rumahnya sederhana itu bisa jadi itu sawahnya itu luas Bisa jadi benar. berheta-heta. Nah, bayangin kalau itu jadi udah beli aja tenang nih, nanti pada kerja di ini apa sih jadi kawasan industri, akhirnya dibeli, dia udah ke minyak sawah, mungkin duit kan bisa habis kan. Iya. Nah, nanti anak cucunya itu jadi gimana tuh? Sedangkan kalau sawah tuh emang bisa diturunin. Nah itu ya, emang jadi problem sosial sebenarnya. Itu sih yang apa sih menjadi kasus baru, jadi masalah baru nantinya ketika ada pemekaran itu. Oh, ternyata tidak sesederhana itu ya. Yang nggak salah itu. Kalau misalkan mereka buat bisa gitu. Karena meskipun digadang-gadang gitu ya kan, di sana akan jadi kawasan industri gitu, Ya. akan maju ekonominya, tapi tidak sesederhana itu ya. Iya, itu belum tentu baik buat mereka Iya, juga. belum tentu baik buat Berarti mereka kan itu. kayaknya sih orang luar lagi sih sebenarnya. Yang dibutuhkan gitu ya. Ya gitu sih, ya tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ya kita bisa bersaing aja. Anderson. Gimana? Ada lagi ya? Karena ini ngomongin berita begini bikin pusing ini kebetulan kita ada Oh iya. ada Minty Fresh ini Minty Fresh ini peppermint oil, ini baik untuk meredakan Ya, pusing, menyegarkan pernafasan ya. Capek juga ya ngomong begini. Nah, agar kita bisa meneruskan acara ini kita mau pakai dulu ya Minty Fresh ini. Oke, Beb. Tetes aja ini. Oke. Cara pakainya digosokin ya. Wah, seger lagi nih. Tadi soalnya agak ngantuk soalnya tadi. Oh iya, ini juga bisa gitu ya, mengantuk karena kelelahan gitu. Ya, bisa membuat ya jadi mood booster lah. Booster ya. Oke, jangan lupa beli ya. Buat yang penasaran ini beli di mana? Bisa di Shopee Rumah Iso atau langsung DM IG Minty Fresh Segar. Nanti linknya kita cantumkan di deskripsi. Oke. Udah apa ya? Kita udah kehabisan kata-kata ya untuk ya apa ya? Saking kehabisan kata-katanya, buat closing aja bingung. Oke, kalau gitu ya mari kita sudahi dulu videonya. Mari kita kumpulkan lagi berita-berita yang unik untuk kita bahas ya. Oke, terima kasih buat yang udah menonton sampai video ini. So, see you next video. Bye-bye.